pendapatnya tentang narkoba di kalangan artis gimana Mbak? Kalau itu sih menurut saya tergantung orang ya, tergantung orang aja. Kalau misalnya emang dibilang ke bawah pergaulan, pergaulan narkoba pasti selalu ada di mana-mana. Jadi mau udah jadi artis terkenal apa atau kayak apa juga self control aja. Ini sangat mengecewakan ya, karena artis itu kan seorang public figure yang konon itu merupakan contoh kita semua. Harusnya bisa mencontohkan yang baik-baik, khususnya apalagi dengan artis itu kan sering muncul di TV dan artis itu sebagai public figure ya, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jadi artis ya fokus, kenapa mau jadi artis gitu, jangan malah melenceng kemana-mana, jadi masuk ke sana-sini supaya biar sukses gitu, yang lurus-lurus aja. sebaiknya menurut saya sih pakai jalan-jalan yang biasa aja gitu, jangan menggunakan jalan-jalan kayak narkoba atau yang lain sebagainya gitu. Saya itu mungkin salah di sistem pendidikannya, jadi harus diadakan sistem pendidikan karakter sehingga bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Kalau udah kayak gini, udah jelek kayak gini kan susah lagi gitu bangun nama baik juga lagi gitu-gitu. Sangat kecewa sekali ya, terutama saya sendiri kan penggemar film, apalagi kan beliau merupakan sosok yang besar kan, ketua Parvi. Nah, Justru lebih parah lagi ya, sebagai orang yang dipandang, sosok public figure juga, ya seharusnya orang itu memberikan contoh yang baik, jangan sampai seperti itu. Kan malu gitu dilihat sama warga Indonesia. Itulah pemirsa pendapat masyarakat tentang kasus Gatot Brajamusti. Saya ke Rensi Milano. Rensi, Anda pernah mengatakan salah satu terapi yang disebutkan Gatot Brajamusti adalah kepada pasien, yang disebut sebagai pasien adalah menonton video porno. Benar demikian? Enggak, saya nggak pernah ngalamin itu. Oke. Tapi kalau yang Anda lihat, Anda dengar di Padepokan, apakah ada metode seperti itu? Nggak ada. Karena waktu itu cuman saya tuh nggak ada apa-apa, waktu zaman saya ke sana nggak ada apa-apa. Setelah kesininya banyak sekali hal-hal yang orang bilang begini-begini. Cuman kan saya kan orangnya tipe yang kalau yang tidak saya alami saya nggak mau mengungkapkan. Jadi mungkin yang lain-lainnya. Apakah Elma pernah bercerita tentang hal ini? Yang namanya adik ya pasti cerita. Tapi kadang-kadang mungkin dia orangnya tipe yang menjaga keburukan orang lain di depan umum. Jadi sedikitnya sih dia ada rasa sedih ya, ada rasa kecewa gitu, sampai sejauh yang dia tidak kira-kira bisa terjadi seperti ini gitu ya. Ya dia sempat nangis juga gitu waktu dia di saat sembuh gitu. Kayaknya ada sesuatu yang dia simpen, dia nggak mau cerita ke saya, mungkin Keluarga itu. pun juga belum tahu apa yang menyebabkan Elma begitu benci Makanya itu dengan... yang saya lagi mau cari tahu. Kayaknya dia ada sesuatu juga Bu yang harus saya tahu juga. Kayaknya pelan-pelan harus ngasih tahu dia. Dia cuman kalau bilang kenapa ngumpetin, ya udahlah biar orang lain saja. Jadi dia mendingan yang lain-lain saja. Jadi untuk dirinya dia sendiri dia belum berani mengungkapkan. Bu Elsa, apakah kasus ini akan berhenti pada 8 orang yang satu di antara sudah melapor ke polisi, ataukah ternyata memang masih ada lagi korban-korban yang tapi sekarang belum berani melapor kepada Anda? Ya, kalau saya lihat, kalau mendengar cerita itu dan mereka saling menjadi saksi ya, yang seperti jadi saksi mahkota, itu banyak sekali. Justru pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada pihak-pihak korban dari pelaku, tolong bisa saya bantu supaya kejahatan ini harus tuntas diproses oleh kepolisian sampai ke persidangan. Karena begini, saya menjamin, kepolisian juga menjamin, KPAI menjamin, semua ini adalah masalah tertutup untuk umum, menjamin nama baiknya tidak akan terbuka di umum. Dan juga semua pemeriksaan juga tertutup, dan juga persidangan pasti tertutup karena ini masalah asusila. Jadi nggak usah takut, saya memberi jaminan itu, kepolisian juga pasti memberi jaminan itu, dan KPAI. Dan kita juga KPAI kerjasama dengan saya dan kepolisian akan menyiapkan psikolog dan psikiater terhadap traumatik, karena ini sangat merupakan masa depan yang akhirnya membuat mereka sangat traumatik dan ketakutan yang amat sangat. Karena itulah pada kesempatan ini saya terima kasih kepada media, kepada kepolisian dan KPI yang kita sama-sama kerjasama untuk melindungi korban, menjaga nama baiknya. Yang penting kejahatan ini harus dihentikan dan bisa diselesaikan, bisa diproses secara hukum. Pak Wi, kapan Gatot akan diperiksa untuk kasus dugaan pemerkosaan ini?
Kita tunggu waktu saja. Kalau memeriksa Gatotnya saya pikir kan tidak terlalu sulit ya, karena memang yang bersangkutan masih ada ditahan di polisi, ya? Polda NTB. Teknis kita penyidik ke sana atau nanti kita pun ke sini juga bisa. Tapi yang penting adalah membuat konstruksi hukum dulu ini. Bahwasanya saksi tadi yang korban kan baru satu. Kemudian kita harus betul-betul karena ini kejadian lama. Jadi tidak mudah mengungkap apalagi kasus-kasus pemerkosaan, persetubuhan, ya tanda kut memang kasus-kasus itu ya jarang bisa dilihat orang lain gitu. Syukur-syukur kalau memang ada saksi-saksi yang menguatkan. Nah ini tadi, misalnya tadi beliau sampaikan ada masih banyak korban yang lainnya, tentunya juga nanti kita berharap melalui Bu Elsa dan mungkin langsung keluarga mendengarkan ini, tentunya juga kita berharap mereka proaktif. Tentunya tadi kita akan lindungi sepenuhnya karena memang itu haknya korban ya. Kita harus lindungi, jangan sampai kita identitasnya keluar, kemudian jangan sampai yang bersangkutan juga Malu ya? malu, trauma Masa depan dan ya? lain-lain. Itu kita akan kerjasama dengan KPAI, kemudian apapun yang kita butuhkan tentunya kita akan support semuanya. Mas Hendra, apa yang bisa Anda bantah melalui klien Anda karena kemungkinan masih ada lagi korban-korban yang akan melapor ke polisi? Jadi begini, saya potong dulu sedikit ya, menyikapi pernyataan dari Mbak Milano gitu ya, dan mempertegas. Jadi selama Mbak Milano di sana tidak ada hal yang aneh-aneh. Barusan tadi beliau Itu mengatakan fase begitu. awal. Ya, itu nggak ada. Beliau hanya melihat tidak melihat tapi mendengar setelah dia tidak ada di Padepokan gitu. Dan mengenai adanya nanti laporan dari berbagai pihak ataupun 8 orang yang sudah oleh Bu Elsa sudah dikuasakan gitu Bu ya. Ya, kami sebagai kuasa hukumnya akan coba menindaklanjuti itu kan Bu ya, dalam artian apakah benar gitu ya, apakah memang hanya orang ingin mencari sensasi ataupun mencari hal-hal yang untuk kepentingan pribadi gitu ya, saya tidak mengerti. Sepanjang ini baru hanya ada citra gitu ya, sedangkan beliau sendiri, klien kami itu taunya saat mereka datang, si Citra. Baik, nanti masih setelah kecil. tugas dari kepolisian untuk membuktikan sekaligus di pengadilan nanti jika memang terbukti bersalah siapapun harus dihukum supaya kasus ini tidak terulang lagi. Jadi sedikit, jadi saya pertegas, jadi biarkan dari kepolisian melanjutkan penyidikan ini dan kami hanya menunggu apa yang memang betul atau enggak ada dibuktikan DNA. Baik, terima kasih Mas Hendra, Mbak Rensi, Bu Elsa, dan Pak Awi atas waktu untuk malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Talk to Anyus untuk malam hari ini. Dan jangan lupa berikan dukungan Anda kepada Anyus Petang dan juga 7 tahun penjaga langit Nusantara untuk menjadi yang terbaik dalam ajang Panasonic Awards 2016. Saya Aryo Ardi undur diri, terima kasih dan selamat malam.